apa yang harus saya lakukan ketika mendengar akhir khutbah Jumat 25 Desember khotib menyampaikan selamat Natal atas nama umat Islam? Ketika suami dan anak sampai ke rumah menyampaikan hal yang saya dengar, mereka berdoa menyatakan Islam yang mana? Saya ketika kenapa kalian nggak protes langsung kepada khotib itu? Sekian, mohon penjelasan. Iya, terima kasih. Ya, hendaknya kita langsung berbicara dan menasehati, karena ini bukan kesalahan yang kecil. Ini kesalahan yang cukup fatal. Hadirin, yang pertama, toleransi itu harga mati. Toleransi itu harus. Allah berfirman dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8, la yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak pernah melarang kalian berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik dan keadilan. Jadi kita harus berbuat baik kepada mereka dan nggak boleh mengganggu mereka ketika mereka beribadah, nggak boleh membuat mereka khawatir dan ketakutan ketika mereka sedang merayakan apa yang mereka yakini sebuah kebenaran. Sekali lagi, kita harus bertoleransi. Tapi saya ingin tanya, toleransi itu secara mutlak atau ada batasnya? Sholat itu mutlak atau ada batasnya? Antum pengen sholat zuhur, ada batasnya atau mutlak? Kalau ada orang yang sholat zuhur 12 rakaat, kira-kira benar apa tidak? Nggak benar, karena batas sholat zuhur itu udah dibatasin 4 rakaat. Kalau sholat aja ada batasnya, puasa ada batasnya sampai maghrib. Antum mau puasa sampai jam 11 malam, boleh apa tidak? Nggak boleh. Begitu juga toleransi ada batasnya. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, di antara batasnya adalah kita tidak diperkenankan memberikan ucapan selamat. Dan bagi yang ingin mengucapkan selamat, yang pertama pastikan dulu tanggal lahirnya, tanggal berapa. Natal itu hari kelahiran Nabi Isa. Sebelum antum mau kasih selamat, pastikan dulu lahirnya tanggal berapa. Hadirin, kita tidak setuju dengan orang yang mengucapkan selamat ulang tahun. Tapi kalau ada orang yang mengucapkan selamat ulang tahun ke temannya lahir tanggal 1 Januari, dia kasih ucapan selamat di tanggal 25, kira-kira bisa diterima nggak? Nggak bisa. Temannya lahir tanggal 1 Maret, dia kasih ucapan tanggal 25 Desember, kira-kira bisa diterima? Nggak bisa. Jadi pastikan dulu, ini Nabi Isa lahir tanggal berapa, dan tidak ada satupun dalil baik di Injil manapun yang menjelaskan Nabi Isa lahir tanggal 25 Desember. Bahkan sebelum dirayakan tanggal 25 Desember, sebagian mereka merayakan tanggal 6 Januari. Sampai detik ini pun ada sebagian kelompok mereka merayakan tanggal 6 Januari. Jadi pastikan dulu, jangan salah. Ini kan sangat logis dan sangat fitrah. Kita mau kasih ucapan selamat, pastikan dulu di tanggal berapa. Itu pun kalau boleh, dan jawabannya tidak diperbolehkan. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, walaupun kita mau meyakini konsep Nabi Isa, tapi konsepnya berbeda. Mereka meyakini Nabi Isa adalah anak Tuhan, bagian dari Allah, satu itu tiga, tiga itu satu. Sedangkan kita memiliki konsep lam yalid walam yulad, Allah tidak melahirkan dan Allah tidak dilahirkan. Qul huwallahu ahad, Allah itu Esa, Allah itu tunggal, bukan satu itu tiga atau tiga itu satu. Jadi bagaimana mungkin kita mengucapkan selamat dengan konsep demikian? Poin yang berikutnya dan ini penting. Saya ingin bertanya sama antum, boleh nggak kita menyakiti orang-orang yang melakukan kemaksiatan? Boleh nggak kita menyakiti mereka? Boleh apa tidak? Tidak diperbolehkan. Apabila ada teman kita minum khamr atau menang judi lah, teman kita menang judi, boleh nggak kita selamatin? Selamat ya Pak, semoga hartanya berkah, bisa naik haji. Boleh nggak? Boleh apa tidak? Kenapa tidak boleh? Karena judi itu maksiat. Sekarang pertanyaan saya, mana yang lebih parah di sisi Allah, maksiat atau kufur? Maksiat atau kufur? Kufur. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 82, laqad kafara alladziina qalu innallaha wal masihu ibnu Maryam. Lalu Allah mengatakan juga laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Ayat Al-Maidah 82-83. Telah kufur orang-orang yang mengatakan Allah itu Masih, Allah itu Nabi Isa, dan Nabi Isa itu Allah. Dan telah kufur yang mengatakan ideologi Trinitas. Bukan kita yang mengatakan, ini firman Allah loh. Allah yang mengatakan, kufur. Nah,
Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita tidak boleh mengucapkan ucapan selamat bagi orang yang melakukan kemaksiatan, apalagi orang yang merayakan kekufuran. Iya apa enggak sih logikanya itu tidak? Kalau kita membolehkan mengucapkan selamat kepada mereka, maka kita juga harus membolehkan mengucapkan selamat kepada orang-orang yang minum khamar, orang-orang yang berjudi, orang-orang yang korupsi, orang-orang yang berzina. Karena kalau itu boleh, ini juga boleh. Yang stadium 4 aja boleh, atau apalagi yang stadium 2 atau stadium 3. Kalau ini nggak boleh, itu nggak boleh. Bisa dipahami hadirin sekalian? Terus yang berikutnya yang perlu kita camkan, bahwa mengucapkan selamat Natal ini bukan masalah kontemporer, ini masalah klasik. Saya ingin tanya, kapan pertama kali mereka merayakan Natal di tanggal 25 Desember? Kalau kita baca, maka terjadi perbedaan, tapi secara umum mereka rayakan pada abad 4 Masehi. Abad keempat Masehi, tahun 300-an, ada yang mengatakan 336. Nah, saya ingin tanya sama antum semua, Nabi kita lahir berapa Masehi? 571 Masehi, abad ke-6 Masehi. Berarti pertanyaan yang simpel saja, Nabi berhadapan dengan perayaan Natal apa tidak? Berhadapan. Selama 23 tahun Nabi SAW menjadi Nabi dan Rasul, itu selalu ketemu Natal, 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 dan Natal. Sekarang orang yang mengatakan bolehnya mengucapkan selamat Natal selalu berdalil dengan toleransi, akhlakul karimah. Pertanyaan saya, mana yang lebih paham toleransi dan akhlak, kita atau Rasulullah SAW? Kita atau Rasulullah SAW? Rasulullah. Kalau ini benar-benar mengatasnamakan toleransi dan akhlak, kenapa Nabi tidak ucapkan? Ini berarti bukan toleransi, ini akidah hadirin sekalian. Kan yang paling paham toleransi Rasulullah, yang paling paham akhlak Rasulullah, yang paling baik itu Rasulullah. Dan sebaliknya, kalau kita katakan bahwa mengucapkan selamat Natal itu boleh atas nama toleransi, maka secara tidak langsung kita katakan Nabi nggak ngerti toleransi, Nabi kurang berakhlak, dan itu lebih fatal lagi. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya agak bingung kenapa banyak umat Islam kok kayaknya ribet sekali nyari fatwa sana, nyari fatwa sini. Ini kan bukan masalah kontemporer, ini masalah klasik. Sudah ada zaman Nabi, sudah ada zaman Abu Bakar, sudah ada zaman Umar, sudah ada zaman Uthman, sudah ada zaman Ali, sudah ada di zaman Imam Syafi'i dan seterusnya. Simpel saja, cek mereka yang lebih paham Islam, mereka lebih paham akhlak, mereka lebih paham tentang toleransi. Kalau memang mereka ucapkan, kita ucapkan. Tapi ternyata tidak. Oleh karena itu, tetap jaga toleransi, tetap jaga keamanan. Kita tidak ingin Islam terkesan tidak toleransi atau merusak kenyamanan orang lain, tapi toleransi ada batasnya, dan yang paling tahu toleransi adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saja yang bisa disampaikan. Terima kasih, jazakallahu khairan. Semoga bermanfaat untuk yang berbicara sebelum yang mendengarkan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.